dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Labuan Batu dan Polres Labuan Batu Selatan. Dan ini kami laksanakan untuk mendukung program daripada Bapak Presiden kita, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yang tercantum dalam Asta Cita ke-7 untuk reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, untuk melakukan perang menuntaskan penanganan kasus narkoba dari semua lini, baik dari hulu sampai ke hilir maupun dari sisi supply dan demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara komprehensif. Dan keberhasilan penanggulangan peredaran gelap narkoba ini merupakan hasil kerja dan sinergi dari berbagai pihak dan kerjasama antara Polda Sumatera Utara, Polres jajaran, serta informasi dari masyarakat dan media. Dan saat ini kami akan menyampaikan perkembangan penting terkait upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara serta Sat Narkoba Polres Labuan Batu dan Polres Labuan Batu Selatan periode tanggal 1 Januari sampai dengan 6 Oktober 2026. Yang telah mengungkap kasus sebanyak 571 kasus dengan jumlah tersangka 649 orang dan estimasi jiwa yang dapat diselamatkan berjumlah 225.382 jiwa dengan nilai 42 miliar 751.600.000 rupiah. Dan penjelasan untuk kronologis kasus maupun modus operandi akan dijelaskan oleh Pak Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, yang kita harapkan sebentar lagi akan menjadi Pak Kapolres Tabes Kota Medan. Jadi saya mengharapkan rekan-rekan tetap bersama-sama dengan kami. Dan kami akan memaparkan pengungkapan kasus untuk periode yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Namun kami memfokuskan dua wilayah hukum, Polres Labuan Batu dan yang kedua adalah Polres Labuan Batu Selatan. Ada dua lokasi yang intens betul-betul kita fokuskan di dalam penindakan kasus narkotika. Seringnya di dua wilayah hukum ini, barak-barak dan loket-loket narkoba juga mendominasi. Sama dengan wilayah-wilayah hukum yang sudah kita ekspos beberapa waktu sebelumnya, yaitu barak-barak dan loket-loket narkoba. Ada 67 kegiatan yang umumnya itu di perkampungan, desa masyarakat, dan lagi-lagi di perkebunan kelapa sawit. Kami mengingatkan Kasatgas Narkoba Labuan Batu Selatan dan Labuan Batu, tolong ini betul-betul diatensi, sampaikan ke Bapak Kapolresnya. Kemudian yang kedua, lagi di tempat hiburan malam. Ada 15 kegiatan, namun saya menyampaikan ada dua tempat hiburan malam yang dilakukan penindakan. Pertama adalah Karaoke Sky di wilayah hukum Polres Labuan Batu. Ini 3 kali penindakan dengan total barang bukti ada cukup banyak, 685 butir ekstasi. Tolong nanti ini betul-betul diatensi Kasat Narkoba Labuan Batu, supaya ini bisa menjadi fokus
di dalam hal penindakan hukumnya ke depannya. Kemudian yang kedua adalah hand station. Saya akan menjelaskan ada 4 kabupaten, lagi-lagi kami memetakan supaya bisa memudahkan ya para penegak hukum bersama-sama dengan Forkopimda di wilayah tersebut dan stakeholder lainnya. Pengungkapan kasus yang ada dipetakan ada 4 kecamatan yang tertinggi potensial terjadinya tindak pidana di 4 kecamatan tersebut. Saya sebutkan. Yang pertama adalah Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu. Yang kedua, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Yang ketiga, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan yang keempat adalah Kecamatan Rantu Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Ini perlu diatensi terkait dengan 3 kecamatan yang berpotensi tertinggi peredaran narkoba di dalamnya. Rekan-rekan sekalian, di dalam hal pengungkapan kasus secara keseluruhan, kami berupaya breakdown. Ternyata ada 5 modus yang sering kali dan kerap kali digunakan di 2 wilayah tersebut. Pertama adalah lagi-lagi selalu menggunakan transportasi darat dan selalu menggunakan jalan lintas dan jalan protokol di dalam transaksi narkoba atau overhandling. Seperti di tempat yang kemarin, memindahkan satu tempat peredaran narkoba di pinggiran atau bawah jembatan sungai, tengah-tengah sawah, perkebunan, pemukiman penduduk berupa loket-loket atau barak-barak narkoba seperti yang saya sebutkan tadi. Ketiga, peredaran narkoba di perhotelan, kos-kosan, rumah kontrakan, dan rumah kosong. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Keempat, narkoba akan dipindahkan. Lagi-lagi modusnya di depan warung, minimarket, dan SPBU. Mungkin ke depan nanti akan para kasat nanti koordinasi supaya titik-titik tersebut harus ada CCTV supaya bisa ada pantauan-pantauan yang ada. Yang terakhir adalah peredaran di tempat hiburan malam. Rekan-rekan,